Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Silakan kepada Mbak Tamara sebagai ketua kelas bisa membantu memimpin doa. Baiklah, marilah kita memulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Tamara. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Bagi namanya yang Ibu panggil, dapat mengatakan hadir ya anak-anak. Baik, Ibu mulai presensinya. Mbak Ata hadir. Hadir, Bu. Mbak Jihan hadir. Hadir, Bu. Mbak Endika hadir. Hadir, Bu. Mbak Vivi hadir. Hadir, Bu. Mbak Tamara hadir. Hadir, Bu. Mbak Zeva hadir. Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya hari ini. Ibu juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam. Semoga lancar sampai akhir ya. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, semuanya sudah on cam. Nanti diharapkan on cam semua sampai pembelajaran hari ini selesai. Kemudian pembelajaran hari ini sistemnya akan Ibu jelaskan terlebih dahulu untuk materinya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang terdiri dari 3 anak yang akan Ibu bagi dan hasil diskusinya nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompok yang Ibu tunjuk. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas adalah senyawa hidrokarbon. Untuk kompetensi dasarnya menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon menurut pemahaman kekhasan atom, karbon, dan pembawangan senyawanya. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu yang pertama, peserta didik bisa menjelaskan pengertian dari hidrokarbon, bentuk rantai, serta jenis ikatannya. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa menentukan kekhasan atom karbon. Dan yang ketiga itu peserta didik bisa mengidentifikasi posisi atom karbon pada suatu senyawa. Namun, sebelum memasuki materi hari ini, apakah ada yang masih ingat dengan materi terakhir sebelum kenaikan kelas 11? Materi reaksi redoks, Bu. Ya, benar sekali reaksi redoks. Ada berapa metode yang digunakan dalam penyederhanaan reaksi redoks, Mbak Vivi? Ada 2 jenis, Bu. Ada yang tahu apa saja metodenya? Ada metode Pilox dan metode setengah reaksi, Bu. Ya, benar sekali. Alhamdulillah masih ingat ya, walaupun kemarin sudah liburan agak lama ya. Sebelumnya Ibu izin share screen. Kemudian ada yang tahu gambar apakah itu? Gambar arang, Bu. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Jihan. Untuk arang ini tersusun dari unsur apa aja ya Mbak Jihan? Unsur hidrogen bukan ya, Bu? Apakah ada yang mempunyai jawaban lain atau sudah sependapat dengan Mbak Jihan? Saya izin menjawab, Bu. Menurut saya unsur karbon. Bagaimana dengan yang lain? Saya sependapat dengan Mbak Endika, Bu. Oke, semuanya jawaban dari Mbak Jihan itu belum tepat ya. Yang benar jawaban dari Mbak Nika. Terima kasih sudah mau menjawab, walaupun belum tepat, tidak apa-apa. Selanjutnya, kalau karbon itu memiliki nomor atom berapa ya? Izin mencoba untuk menjawab, Bu. Nomor atom dari karbon itu 6, Bu.
Ya, jawabannya sudah tepat. Terima kasih, Mbak Tamara. Sekarang Ibu lanjutkan ke materi ya. Hidrokarbon. Hidrokarbon berasal dari kata hidrogen dan karbon. Jadi hidrokarbon adalah senyawa organik yang tersusun dari unsur hidrogen dan karbon. Kemudian, berdasarkan bentuk rantainya, rantai karbon terdiri dari dua, yaitu rantai karbon terbuka atau alifatik, terdiri dari rantai lurus dan rantai bercabang, seperti pada gambar ya. Kemudian ada rantai karbon tertutup atau siklik, terdiri dari karbosiklik yang rantainya lingkar. Lingkarnya hanya terdiri dari atom C. Karbon siklik ada dua macam, yaitu senyawa aromatis dan senyawa alisiklik. Senyawa aromatis merupakan senyawa karbon siklik yang terdiri dari 6 atom karbon atau lebih yang memiliki ikatan rangkap 2 terkonjugasi. Senyawa alisiklik adalah senyawa karbon siklik yang mempunyai ikatan tunggal. Kemudian berdasarkan jenis ikatannya dibagi menjadi dua, ikatan jenuh dan ikatan tak jenuh. Ikatan jenuh, semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Sedangkan ikatan tak jenuh itu ikatan karbonnya mengandung ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3 pada ikatan karbon-karbonnya. Kemudian, mengapa atom karbon menjadi atom penyusun senyawa terbanyak di alam semesta ini? Apakah atom karbon mempunyai sifat khusus sehingga dapat membentuk senyawa yang paling banyak di alam semesta ini? Adakah yang tahu? Mungkin karena karbon mempunyai nomor atom 6, Bu. Ya, benar sekali Mbak Zulfa. Salah satunya karena atom karbon memiliki nomor atom 6. Keunikan atom karbon. Atom karbon mempunyai nomor atom 6, konfigurasi elektronnya itu 2, 4. Sehingga dalam sistem periodik terletak pada golongan 4A dan periode 2. Keadaan tersebut membuat atom karbon mempunyai beberapa keistimewaan, yaitu atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Berdasarkan konfigurasi elektronnya, atom karbon memiliki 4 elektron yang dapat berikatan kovalen, sehingga atom karbon dapat berikatan dengan sesama atom karbon maupun atom non-logam yang lain, misalnya atom hidrogen dan oksigen. Kemudian, keunikan yang kedua ada atom unsur karbon relatif kecil, karena konfigurasinya dapat diketahui bahwa atom karbon terletak pada periode kedua, yang berarti atom ini mempunyai 2 kulit atom, sehingga jari-jarinya atom lebih kecil, sehingga menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk itu lebih kuat dan dapat membentuk ikatan kovalen lengkap. Kemudian atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang sangat panjang dengan ikatan kovalen, baik ikatan kovalen tunggal atau jenuh atau ikatan kovalen atau tidak kovalen rangkap atau tidak jenuh. Kemudian ada posisi atom C pada rantai karbon. Itu dibagi menjadi 4, primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kalau primer itu terikat pada 1 atom karbon lain, sedangkan sekunder 2 atom karbon lain, sedangkan tersier 3 atom karbon lain, dan kuaterner itu 4 atom karbon lain. Untuk memudahkan kalian dalam memahami posisi atom C ini, Ibu akan memutarkan video agar lebih mudah dipahami. Karbon merupakan salah satu unsur yang tersedia di alam. Atom ini memiliki 6 unit elektron, di mana 4 unit elektron merupakan elektron valensi. Untuk mempermudah penulisan, kita bisa menggunakan garis di sekitar simbol dari atom. Dalam hal ini adalah C. Nah, setiap garis ini bisa berikatan dengan atom yang lain. Artinya, atom C memiliki keistimewaan dapat membentuk ikatan kovalen dengan 4 unit atom atau molekul.
Hal ini memungkinkan satu atom karbon membentuk rantai karbon. Jika atom karbon terikat langsung pada satu atom karbon yang lain, atom karbon ini dikenal sebagai atom karbon primer. Jika atom karbon terikat langsung pada dua atom karbon yang lain, atom karbon ini dikenal sebagai atom karbon sekunder. Jika atom karbon terikat langsung pada tiga atom karbon yang lain, atom karbon ini dikenal sebagai atom karbon tersier. Jika atom karbon terikat langsung pada 4 atom karbon yang lain, atom karbon ini dikenal sebagai atom karbon kuartener. Inilah 4 jenis ikatan antar atom karbon. Nah, dari video itu, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Itu Baik. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Di sini Ibu akan berikan satu soal untuk kalian diskusikan bersama kelompok. Ibu akan bagi kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 itu ada Mbak Vivi, Mbak Jihan, Mbak Tamara. Kelompok 2 ada Mbak Ata, Mbak Indika, dan Mbak Zulfa. Diskusinya dilakukan 10 menit di breakout room, kemudian hasil diskusinya nanti dipresentasikan oleh perwakilan kelompok yang ditunjuk. Untuk soalnya seperti ada yang pada di slide. Ada yang ingin ditanyakan sebelum memulai diskusi? izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mbak Ata. Untuk hasil diskusinya nanti dikumpulkan dalam bentuk apa ya, Bu? Untuk format hasil diskusinya itu Ibu bebaskan terserah tiap kelompok. Nanti perwakilan kelompok itu mengirimkan hasilnya melalui WA Ibu ya. Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Baik. Baik, Ibu mulai breakout room-nya ya, agar bisa berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Bagaimana dari kelompok 1, Mbak Vivi, Mbak Tamara, Mbak Dian, apakah ada kesulitan? Belum ada, Bu. Ada, Bu. Baik, kalau belum ada silakan lanjutkan diskusinya dan Ibu tunggu di line. Terima kasih. Baik, Bu. Bagaimana dari kelompok 2? Diskusinya apakah ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Baik, silakan dilanjutkan untuk diskusinya, nanti Ibu tunggu di main room. Baik, karena sudah 10 menit, silakan bisa dikumpulkan hasilnya mulai diskusinya ke WA Ibu. Selanjutnya, untuk kelompok 1 bisa presentasi hasil diskusinya ya. Baik, saya akan mewakili dari kelompok 1 untuk hasil diskusi dari kelompok 1 untuk atom C primer, yaitu atom C yang hanya mengikat satu atom C lainnya. Maka jumlah atom C primer ada 3 buah, yaitu yang menyerupai pada gambar di bawahnya yang berwarna merah, yaitu ada C yang sebelah kanan, kiri, sama bawah sendiri. Kemudian yang kedua ada atom C sekunder, di mana atom C ini mengikat dua atom C lainnya. Maka jumlah atom C sekunder pada senyawa tersebut berjumlah 3 buah. Dan gambarnya disertakan di bawah, yaitu yang berwarna merah C-nya. Kemudian ada atom C tersier, yaitu atom C yang hanya mengikat 3 atom C lainnya. Dan pada senyawa atom C tersier ini berjumlah 1 buah. Dan untuk penggambarannya ada di bawah, itu yang berwarna merah C-nya. Kemudian untuk atom C kuartener adalah atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Namun pada senyawa tidak ada atom C kuartener, jadi jumlahnya 0.
Begitu hasil diskusi dari kelompok 1, Bu dan teman-teman. Terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana dari kelompok yang lain? Sudah sama atau ada yang berbeda? Sudah sama Bu dengan kelompok 1. Baik, alhamdulillah. Kalau sudah sama, berarti semuanya sudah paham. Kemudian, adakah yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Jihan. Jadi senyawa hidrokarbon itu senyawa organik yang tersusun atas unsur hidrogen dan karbon, di mana berdasarkan bagi dua juga, yaitu ikatan jenuh dan ikatan tidak jenuh. Baik, terima kasih Mbak Jihan. Adakah yang akan menambahkan dari jawaban Mbak Jihan? Mungkin bisa Mbak Zulfa. Baik, Bu. Saya izin menambahkan, selain tadi yang sudah disebutkan, atom karbon juga memiliki keunikan, yaitu memiliki 4 elektron valensi. Atom unsur karbon relatif kecil, jari-jarinya kecil sehingga ikatannya kuat, membentuk rantai karbon yang sangat panjang maupun rantai siklik. Kemudian posisi atom C pada rantai karbon dibagi menjadi 4, yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuaternari. Baik, terima kasih kepada Mbak Jihan dan Mbak Zulfa yang telah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk materi selanjutnya, yaitu masih pada materi hidrokarbon, tetapi pembahasannya berbeda, yaitu klasifikasi hidrokarbon, reaksi-reaksi yang terjadi, kegunaan dari hidrokarbon, dan minyak bumi yang bisa dipelajari terlebih dahulu. Sekian untuk materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.